Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan dengan saya, Ibu Evangelis Sinta Elkel. Saya ingin membagikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam sehidup kita. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bagi saudara, bahkan bagi pribadi saya, para pemirsa, kita semua yang mau mengikuti channel ini, yaitu mengikuti kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Yang ingin saya bawakan di pagi hari ini, komen, share, bahkan refresh di channel ini, dan saya ingin saudara semua menikmati kebenaran di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak saudara kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati para permisa, bahkan bagi hamba-Mu secara pribadi, pengurapan dan kuasa Allah turun bagi hamba-Mu Tuhan. Perkataan ilahi nyatakan dalam hidup hamba-Mu untuk membagikan bagi seluruh orang yang mendengarkan kebenaran di pagi hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang hilang pengharapan berikan pengharapan, yang membutuhkan pertolongan dan jawaban Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berbicara tentang bagaimana standar masuk di dalam kerajaan surga. Standar untuk masuk dalam kerajaan surga, saudara, tidak gampang, tidak mudah. Harus melewati yang namanya proses ujian di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kalau saudara mau belajar meninggalkan karakter hidup saudara, kebiasaan saudara dalam kehidupan saudara, maka saudara akan masuk dalam kerajaan surga. Poin yang pertama adalah kita harus meninggalkan kedagingan atau hawa nafsu duniawi kita. Ya, yang sudah terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 tadi, bahwa semua yang bukan berasal daripada Tuhan saudara harus tinggalkan. Belajar untuk menjadi orang Kristen yang sejati, belajar untuk menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan, belajar untuk menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Berarti kita harus meninggalkan yang namanya kedagingan, hawa nafsu dunia dalam pada hidup kita. Amin. Yang kedua, yaitu hidup kita harus menjadi terang. Kalau saudara dan saya mau menjadi terang bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan, mari kita belajar untuk bagaimana hidup menjadi anak-anak terang di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi terang, kita berdampak, maka banyak jiwa akan datang kepada Tuhan lewat sikap kita, perkataan kita, tingkah langkah kita, pemikiran kita, hati kita yang benar, maka kita akan melihat orang-orang akan datang kepada Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 7 sampai 20 jelas mengatakan bahwa kita harus menjadi anak-anak terang. Berarti kita harus hidup di dalam menjaga kehidupan kita, menjaga kekudusan kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancar kehidupan kita. Untuk itu saya mau bilang bagi saudara, tidak mudah kita masuk dalam kerajaan surga tanpa kita meninggalkan kedagingan kita, kita meninggalkan hawa nafsu dunia kita meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karakter-karakter dasar kita, karakter kebiasaan kita, amarah, emosional, bahkan semua yang ada pada kita belajar untuk meninggalkan. Ketika saudara belajar dan saya belajar untuk meninggalkan, maka kita akan menjadi anak-anak terang yang berdampak dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Untuk itu Tuhan mau pagi hari ini kita belajar untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Hidup kita harus dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak mengizinkan Tuhan masuk dan bergerak dalam hidup saudara dan saya, bagaimana saudara melihat perubahan terjadi dalam hidup saudara? Untuk itu mari izinkanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara dan sehingga saudara mau berbalik kepada Tuhan, meninggalkan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Karena saudara dan saya masih ada di dunia ini, mari saudara dan saya belajar untuk mencapai kepada kesempurnaan, untuk memiliki karakter Kristus, untuk memperoleh sesuatu yang baik. Kita harus melewati yang namanya proses, ujian, masalah, persoalan untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberkati saudara dan saya, untuk membentuk saudara dan saya untuk mempersiapkan hidup kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah saya sampaikan bagi para pemirsa, bahkan bagi pribadi saya, untuk terus belajar bagaimana menjaga kehidupan untuk kelak masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Standar masuk kerajaan-Mu Bapa berarti kami harus meninggalkan hal-hal duniawi kami. Kami harus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menguatkan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai bertemu kembali.